Kenapa kita harus pergi? Kenapa harus memacu mesin hingga ratusan kilometer saat tubuh sebenarnya sedang merindukan kasur yang empuk? Jawabannya sederhana, karena hidup terlalu singkat jika hanya dihabiskan di balik meja. Kita semua adalah tawanan dari rutinitas yang kita bangun sendiri. Kita terjebak dalam ritme yang sama, bangun, bekerja, lalu lelah hanya untuk mengulanginya lagi besok. Kita butuh sebuah interupsi. Kita butuh sebuah cara untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita masih punya kendali atas arah hidup kita, bukan sekedar mengikuti arus jam kerja. Lalu, mengapa harus Bali? Padahal jalanan menuju ke sana tidaklah ramah bagi pinggang yang mulai bicara. Bali bagi kami bukan sekedar pantai atau gemerlap lampu malam. Bali adalah simbol dari sebuah pencapaian. Bagi rider di Jawa, menyeberangi Selat Bali adalah sebuah ritus pendewasaan. Ia adalah titik terjauh yang bisa kami rengkuh untuk membuktikan bahwa jarak hanyalah angka dan kelelahan adalah harga yang pantas dibayar untuk sebuah kebebasan. Pergi ke timur adalah perjalanan mengejar matahari. Kami ingin melihat bagaimana pagi lahir di Pulau Dewata, setelah sebelumnya kami bertarung dengan gelapnya jalur Jawa. Ini bukan sekedar liburan, ini adalah ziarah batin untuk menemukan kembali siapa diri kita di balik seragam kerja. Mau kemana kita guys? Hari ini kita akan pergi ke Pulau Dewata alias Pulau Bali. Anjay, jajak sigur Pertama nih, guys. kita jalan di hari Rabu tanggal 14 Januari 2026. Dan etapa pertama kita akan berhenti di Tawangmangu. Kita tidur di villa untuk persiapan hari esok perjalanan 450 kilo dari Tawangmangu ke Ketapang. Anjay, gimana Pak? Nah ini dadak nih. Alhamdulillah hilal sudah muncul ya Pak. Alhamdulillah sudah muncul. Alhamdulillah kita berangkat guys. Selamat sampai tujuan ya. Aman. Calling. Siap. Pokoknya tujuan Bali harus tercapai. Ada sebuah hutang yang harus dibayar tuntas. Bukan tentang uang, tapi tentang waktu yang sempat tergadai oleh ambisi. Tahun kemarin adalah tahun yang riuh. Saat hari kerja kita bekerja penuh, dan saat hari libur kita tetap dipaksa untuk bekerja. Maka jauh-jauh hari di awal tahun kemarin, sebuah janji sudah dipahat. Sebuah pelarian menuju timur, meninggalkan rutinitas dari titik nol kami di Ciamis, menuju Pulau Dewata. Hampir 1000 kilometer terbentang di depan mata, kita tidak bicara soal tujuan akhir, tapi soal bagaimana jalur selatan, jalur tengah, hingga jalur utara akan bercerita tentang kelelahan yang luruh di aspal jalanan. Untuk pemberhentian pertama, etapa pertama itu ada di Tawangmangu untuk beristirahat mempersiapkan hari esok yang perjalanannya lebih panjang. Rabu pukul 11 siang perjalanan dimulai. Rencana awal adalah full tim 9 motor. Namun realitas seringkali punya jalannya sendiri. 2 kawan masih tertahan oleh urusan duniawi yang tidak bisa ditinggal. Kami berangkat bertujuh membelah Banjar menuju Banyumas. Pukul 12.30, mesin kami istirahatkan sejenak di rumah makan Piringku Jatilawang. Di atas meja makan dan di sela-sela sujud sholat, doa kami masih sama. Semoga 2 kawan di belakang segera menyusul, menyatukan kembali kepingan rombongan yang sempat terpisah. Seringkali, touring bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa sabar kita menunggu mereka yang tertinggal. Karena di atas aspal, kita bukan sekedar rombongan mesin, tapi barisan hati yang saling menjaga agar tidak ada yang menepi sendirian. Kenapa? Mau makan di sewo kita. Piringku. Oh salah, sorry.
Untuk memakan piringku kita rehat sesi pertama perjalanan Ciamis, Jawa. Bali. Kita rehat sebentar untuk melakukan soliskan saya istirahat. Pukul 13.30, langit berubah kelabu. Hujan turun tanpa permisi seolah ingin menguji seberapa besar nyali yang kami bawa dari rumah. Kamera harus disimpan, momen-momen indah terpaksa hanya didekap dalam ingatan, bukan di dalam kartu rekaman. Tapi disinilah seninya. Jalur selatan memang tidak pernah membosankan. Jalan yang lebar, pemandangan yang memeluk mata, dan minimnya kendaraan besar yang melintas membuat kami selalu jatuh cinta pada rute ini. Selama perjalanan, kami terhubung lewat frekuensi yang sama. Intercom bukan sekedar alat komunikasi, tapi jembatan solidaritas saat lelah mulai menyapa atau saat tangki bensin mulai meminta jatahnya. Jam 4 sore, kami memasuki jalur pertanahan menuju Dendles, dan kejutan itu datang lewat suara di telinga. Dua kawan yang tertinggal tadi sudah menyambung ke intercom. Mereka melesat, memangkas jarak, dan hampir menyusul kami. Jalanan punya caranya sendiri untuk mempertemukan yang sempat terpisah. Tak perlu mengejar waktu, karena jika tujuannya sama, takdir akan menemukan cara untuk membuat kita kembali berkendara berdampingan. Malam sampai di Tawangmangu pukul 12 malam. Mesin akhirnya mati. Punggung-punggung yang mulai rentan ini akhirnya menemukan sandarannya. Kamis pagi. Rencana awal adalah mencapai Ketapang, Banyuwangi. Namun perut yang kosong dan warung yang masih tertutup membuat pondasi hari ini agak rapuh. Berangkat, Ayo kita lanjutkan perjalanan ini ke Ketapang. Mudah-mudahan malam ini kita sampai di Ketapang. Tapi kalau sekira tidak memungkinkan, kita istirahat